si cewek ini sudah bilang sama Rila kalau dia sudah melihat cewek bergelantungan di langit-langit rumah. Ternyata salah satu teman kita itu sudah kerasukan. Kata teman-teman, ada yang ngelihat lari. Saya tanya, Percaya nggak percaya, genteng-genteng di rumah itu ada beberapa yang berjatuhan. Hehehehe, saya suka anak ini. Cerita-cerita yang lebih serem dimulai. halo seluruhku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini agak berbeda karena saya mendatangkan narasumber yang memiliki cerita yang menurut saya seram yang terjadi di Jawa ya. Terjadi di Jawa, yaitu saat teman saya ini, kenalkan dulu namanya Glegar. Dia pernah KKN di suatu tempat di mana? Sebelumnya ini kita udah ini ya, Iya, swab ya. udah swab Oh, swab. protokol ya. Swab, jadi gila. Aman. Jadi kejadiannya di kota atau kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Di Klaten di Jawa Tengah ya. Tepatnya di sebuah kecamatan di daerah Karangdowo, Klaten. Karangdowo, Klaten. Karangdowo, Klaten waktu itu saat masih kuliah di tahun 2012 ya, tahun 2012 di salah satu kampus di Jogja ya. Iya. Kampus di Jogja waktu itu. Nah, sebelumnya sebenarnya Glegar ini udah pernah menceritakan ke saya ya. Cuman biar lebih detailnya, dan ternyata setelah saya mendengarkan ceritanya sangat seram. Jadi ada beberapa kisah atau kejadian di sana yang dialami oleh Glegar dan teman-teman KKN-nya yang satu kelompok di sana. Itu kejadian yang menurutku nggak wajar sih sebenarnya itu kan. Sangat-sangat nggak wajar. Sangat nggak wajar sih. Kalau saya pribadi yang di sana, pasti saya udah mengundurkan diri lah dari KKN tersebut karena nggak kuat. Nah, awalnya kejadian yang menurut kamu bukan paling sayang, yang awalnya dulu aja, yang tips-tipsnya dulu aja. Kejadian awal yang langsung kita rasakan itu ketika itu adalah, jadi ketika itu di hari kedua KKN. Berarti itu malam pertama ya. Malam pertama akan hari kedua KKN. Ketika itu saya tidur karena ketika itu kamar atau rumah posko KKN ya itu cuman 2 kamar, 1 gudang dan 1 kamar mandi. Ya. Jadi kita memutuskan untuk perempuan di dalam, ada 1 kamar kita jadikan musola, yang cowok-cowok tidur di luar. Oh, oke. Prioritaskan yang wanita di dalam, yang cewek di luar. Oke. Ketika itu saya baru saja selesai pulang dari tempat posko teman saya di posko sebelah, posko 6 ketika itu. Jadi sebenarnya itu di satu desa tapi ada beberapa posko, ada beberapa kelompok KKN. Oke. Posko 1 sampai 10 kalau nggak salah. Kebetulan di posko saya itu di posko 7, sedangkan teman saya ini di posko 6. Jadi jaraknya sekitar 100 meter 200 meter lah dari lokasi saya. Itu kebetulan teman saya ulang tahun, saya di sana kasih surprise ala-ala. Ketika itu saya balik, ketika itu teman-teman sudah pada tidur. Waktu itu sekitar pasti jam 12 ya, karena kan pergantian hari ulang tahun. Oh ya. Iya benar. Pergantian hari ulang tahun, makanya ketika itu kita langsung balik jam 12, jam setengah 1, karena hari pertama nggak enak kan sama warga. Ini malam-malam ya. warga baru peserta KKN kok jam 1 baru pulang. Nah, ketika itu saya jam 12 lebih 10 atau lebih 15 menit pulang. Ketika itu saya langsung masuk, nggak ada masalah, masukin motor, kunci saya buka, kebetulan nggak dikunci ya ketika itu ya, nggak dikunci, saya masuk, saya tidur. Kebetulan memang saya ketika zaman itu punya insomnia, jadi tidur sebelum jam 3 tuh belum bisa tidur. Oke. Berarti antara jam 1, jam 2, jam 3 itu jam tidur saya. Ketika itu masih main HP, kebetulan otak-atik HP, lihat HP, lihat BB. Ketika itu tiba-tiba
saya dalam posisi tengkurap, apa ya istilahnya? Tengkurap. Ya, terkelungkup gitu, Nah. sambil mainan HP. Kemudian tiba-tiba saya kayak mendengar ada suara pasir yang di apa istilahnya, diserokin, srek, srek. Ketika itu saya pikir ya mungkin suara kucing, karena saya memang tipikal orang yang Positif. bisa dibilang sedikit kurang mempercayai Hal-hal seperti hal-hal itu. seperti itu. Itu kejadiannya, maksudnya dengernya itu di mana? Posisi itu jadi kalau bisa dipetakan rumah itu, rumah mungkin rumah tipe 3545 ya. Nanti ini aja, kita gambarin aja ya. Nah, nanti kita gambarin. Jadi posisi tidur saya itu di antara kamar pertama dan ruang tengah. Jadi iya, kayak benar. di sudut sana, di antara ruang kamar pertama sama pintu masuk utama di situ. Di situ saya kondisi main HP, terungkup, langsung kayak mendengar suara ada kayak tukang ya, Kalau bahasa Jawanya ngayak pasir. ngayak pasir, Nyaring pasir yang nyaring pasir. nyaring pasir. Kebetulan seperti itu. Terus itu masih pikir positif ya? Malam itu saya belum tahu apa-apa karena memang saya basicnya memang nggak terlalu memperdulikan hal kayak gitu. Mungkin wah tikus atau semut atau gajah mungkin kan di belakang rumah. Berarti itu malam pertama. Itu baru malam pertama, mau hari kedua. Mau hari kedua sudah Hari kedua. ada kejadian kayak gitu. Ada kejadian kayak gitu dan saya belum menyadari bahwa itu ada gangguan. Dan malam itu cuman selesai itu aja. Maksudnya cuman Selesai itu aja. dengar itu aja toh. Dan hanya kayak terasa ada orang lewat, tapi kalau saya kan ya mungkin angin atau Karena masih positif. Iya, karena ya pasti di sebuah rumah kan ada. Cuma saya hello aja, saya pasti positive thinking. Itu hari pertama. Hari pertama, oke. Habis itu, setelah itu apa ada kejadian lagi yang? Nah ini kebetulan di situ kan kita berdelapan, bersepuluh, saya lupa, kurang lebih antara 8 atau 10 orang. Ketika itu di sana 5 perempuan 5 laki-laki. Di hari kedua itu kita putuskan untuk mendatangi warga, perkumpulan warga. Hari kedua, hari ketiga kurang lebih seperti itu. Hari kedua, mungkin lebih tepatnya hari kedua kita di sana. Pertemuan warga, jadi kayak ada warga ngadain kumpulan RW RT gitu. Betul. Terus dari teman-teman KKN ini, kelompok Gregar ini datang ke situ. Oh, ya. Jadi yang laki-laki datang ke rapat RT, yang perempuan datang ke pengajian perempuan. Kita bagi segala macamnya. Sekitar jam 10 itu saya ditelepon teman satu unit saya, satu unit, satu kelompok saya. Jam 10 malam. Memang jam itu sebetulnya sudah selesai acara, cuman kan kita prolog dulu dengan warga sekitar, istilahnya kulonuwun lah bahasa Jawanya, bahwa kita punya program seperti ini, kita adalah warga segini, segala macam seperti ini. Dan HP berdering, saya reject terus. Kebetulan teman perempuan saya di situ, teman unit perempuan yang nelfon. Saya lihat ini kok kayak nggak ngerti aturan, lagi rapat tapi kok telepon. Ganggu ibaratnya. Saya pikir itu ketika itu. Saya reject sampai 4 kali. Akhirnya saya abaikan lah telepon itu. Setelah itu kita pulang. Karena nggak berselang lama lah, hanya sekitar 5-10 menit lah. Dari telepon yang berkali-kali itu sampai saya akhirnya memutuskan teman-teman untuk pulang. Kita jalan rame-rame laki-laki di situ. Tiba-tiba ini udah mulai merinding nih. Karena memang jadi vibe-nya sampai sekarang masih kerasa kalau diinget-inget, cuman ya nggak usah diinget-inget, hanya cuma diceritakan saja. Ketika itu saya langsung balik ke posko yang kurang lebih jaraknya sekitar 10 meter, 20 meter lah dari tempat pertemuan kita seperti itu. Tiba-tiba di sana teman-teman perempuan ini sudah histeris. Kacau lah, di situ udah kacau semua. Sudah kacau, sudah histeris, sudah kacau.
sudah pada nangis-nangis. Ternyata salah satu teman kita itu sudah kerasukan. Kerasukan. Itu baru di hari Kedua udah kerasukan. Iya, Mantap. sudah kerasukan. Saya masuk karena saya dianggap tua di situ, senior di situ, karena kebetulan memang saya secara kuliah ketika itu saya paling senior dari teman-teman lainnya. Jadi pada panggil saya Mas kan gitu ya, itu udah panggil Mas, ini gimana segala macam. Akhirnya saya masuk kamar, udah histeris, udah dengan mata tinggal putih, lihat sana teriak-teriak. Berarti kondisinya dia tidur ya waktu itu ya? Udah tidur apa dipegangin apa? Dipegangin, kondisi tangan dipegang, semua dipegang, udah berontak. tangan sudah gini. Udah gini, saya coba masuk, saya lihat, saya teriakin. Karena saya memang nggak punya basic bisa lihat seperti itu, makanya sok preman aja. Karena satu sisi nggak percaya juga bahwa orang bisa kerasukan, tapi satu sisi di depan mata ada yang seperti itu. Saya pikir ini stres mungkin, atau karena pertama kali KKN stres dari orang tua, saya pikir seperti itu. Saya teriakin. Ternyata di situ saya baru tahu salah satu teman saya punya kemampuan yang diturunkan oleh orang tuanya. Itu bisa, tapi dia bukan indigo ya. Maksudnya salah satu cowok ini, satu teman KKN saya, satu unit ini yang bisa interaksi. Tapi interaksinya seperti membaca amalan-amalan surat-surat seperti itu gitu. Dia datang ke sana, baca. Ternyata kata teman-teman ada yang ngelihat lari. Setannya? Iya. Waktu dibacain sama kawan saya ini. Oke, lari ke sebuah gorden. Sebuah korden. Setelah sebuah korden, kemudian dia lari lagi katanya ke selimut yang ada di tempat tidur laki-laki kemarin depan itu. Di ruang depan ya? Tuh. Di luar ya? Yang ternyata itu selimut yang saya bawa. Serius itu. Itu semua lihat apa Nggak tahu, saya nggak lihat. Nggak lihat ya. Nggak Cuma lihat si cowok. Tapi saya ketika itu ngerasain bahwa vibe-nya di situ panas. Suasananya ya. Suasananya panas, padahal ketika itu jam 10 malam. Jam 10 malam kondisi di tengah desa lah ya, yang nggak polusi tapi kok panasnya memang benar-benar panas-panas. Kalau bahasa orang Jawanya singup-sungup gitu. Iya benar. Itu yang keringetan segala macam. Habis itu setelah setannya itu kan lari tuh ke selimut. Iya. Terus lari. Entah habis itu saya minta teman-teman keluarin si cewek ini dari rumah, dari kamar, suruh bawa ke depan. Kondisi katanya ketika itu udah lemas. Kata teman saya yang tadi bisa baca-baca tadi, katanya udah lari. Udah nggak di situ lah. Makanya pensiun lagi. Makanya pingsan. Oh itu posisi pingsan udah ya. Terus dibawa keluar. Dibawa keluar ke teras depan rumah. Dikumpulin segala macam. Ketika itu sudah ke istirahat segala macam. Saya posisi itu sudah dalam tanda kutip terintimidasi oleh vibe-nya yang kacau itu. Saya telepon teman saya yang tadi inget ya, yang ulang tahun tadi itu, karena dia kebetulan sahabat saya lama tuh dari semenjak saya SMA. Namanya aja biar kita notice. Namanya Mas Rangga. Oke. Akhirnya telepon lah Rangga. Enggak, kamu di mana nih? Kacau nih. Kok hari pertama, hari kedua udah ada kejadian nggak jelas lah. Terus ketika itu dia ngomong, ya udah tak ke sana. Kebetulan kalau nggak salah dia dari ibu kota kecamatan di situ. Keluar dia dari desa. Lagi ada keperluan di Alfamart, Indomart lah istilahnya seperti itu. Ketika itu dia datang dengan temennya perempuan. Temennya? Ya, namanya Mbak Sisil. Sisil ya. Namanya Mbak Sisil. Datang, saya kaget kok sama Sisil. Yeah. Dia bilang pingin ikut si Sisilnya ini.
Setelah itu Sisil datang, Sisil langsung ke sana. Saya sempat ngobrol sama Rangga. Saya kondisi emosi nih, karena saya takut nih. Memang saya nggak percaya gitu-gituan, tapi seenggaknya kalau kita bersikap sopan di satu tempat yang baru, nggak akan ada masalah. Benar. Feeling saya pasti ada yang aneh-aneh nih. Ada sesuatu yang memancing itu. Benar. Feeling saya pertama kali ada di kedua sosok laki-laki perempuan teman saya yang memang dari awal terbentuknya tim KKN sudah mulai cinlok, saling curi-curi pandang lah, istilahnya seperti itu. Okay. Saya takutnya memang terjadi kayak gitu, makanya saya tarik kedua orang itu. Saya tanya, bener nggak ini? Mereka bilang nggak mas, demi Allah gini. Sudah, saya balik lagi ke tempat tadi, teras tadi, dengan posisi teman saya Sisil itu sudah di atas kepalanya, di atas kepala si pegangin si teman saya tadi yang kesurupan. Gitu. Dengan dia sambil nunduk gitu, saya belum tahu tuh, saya pikir ini kenapa. Kenapa dia seperti kayak meringkup ketakutan itu teman saya itu, Sisil tadi, sambil megangin. Iya, sampai kayak gini nih. Tapi ketakutan. Iya, nggak berani gini, sambil dipegangin. Kalau nggak salah ketika itu dia pindah dari kepala ke kaki. Awalnya di atas, pindah ke kaki, ruas kaki dipijitin sama dia. Tapi sambil nunduk. Langsung datanglah mulai warga. Mending lagi nih. Datanglah warga mulai ramai, dan ada salah satu istilahnya imam masjid lah di sana, mualim di sana. Tanya, ini kenapa? Oh, nggak tahu nih kesurupan. Terus tiba-tiba beberapa detik setelah itu ada yang masukin lagi Jin di situ. Di si orang yang sama. Iya. Yang pingsan tadi dimasukin lagi. Dimasukin lagi. Teriak-teriak lagi. Histeris kayak yang awal berarti. Kayak yang awal. Oke. Langsung teman-teman pada megang tangannya semua sampai baca-baca. Dan ketika itu percaya nggak percaya, genteng-genteng di rumah itu ada beberapa yang berjatuhan. Serius itu. Ini saksinya masih ada nih. Saksinya masih ada. Jadi beberapa genting itu kayak semacam dilemparin tuh. Jatuh. Der gitu. Piar gitu berarti. Tapi gak kenceng. Hanya 1-2. Oh. Der. Dan itu semua tahu ya? Semua dengar maksudnya. Dengar gitu. Semua dengar. Oke, langsung. Kemudian setelah itu ditanya lah sama si mualim tadi, langsung ke si cewek ini. Kamu jin muslim? Seperti itu. Ya dia sambil baca-baca gitu lah. Tiba-tiba si perempuan ini ngeliatin nih cewek tadi tuh. Yang kesurupan. Ngeliatin ke sekitarnya, kayak istilahnya melotot lah. Dia bilang ada satu kata yang ini sangat-sangat merinding nih kalau saya sini. Sama bro. Itu bilang bahwa hehehe, saya suka anak ini. Suka sama yang disurupi berarti? Iya, saya suka sama anak ini. Terus habis itu pingsan. Habis itu pingsan Udah hilang. Hari itu dia pingsan. Akhirnya kita diskusi sama Pak Dukuh untuk bawa si cewek ini ke rumah Pak Dukuh untuk kita istirahatkan sementara. Karena dengan kondisi yang kayak gitu juga kan, capek. Ya. Bawa tempat Pak Dukuh. Tiba-tiba ketika tadi kondisi kesurupan yang terakhir tadi tuh, ada beberapa teman saya histeris juga. Di luar rumahnya itu ya? Iya di situ, pas tadi itu. Ketika sebelum bawa tempat Pak Dukuh nih, flashback sebentar, ketika tadi yang saya ceritakan, ada 2 cewek lagi tiba-tiba datang ke saya, nangisnya kenceng sekali, kayak shock. Dia nangis kenapa tadi? Belum bisa ngomong ketika itu. Sampai akhirnya tadi dibawa ke Pak Dukuh, ditemani Sisil tadi.
Sisil ke tempatnya Maduko juga. Iya, ikut ke Maduko. Dia maksa ikut. Ketika itu kita belum tahu maksudnya Sisil ini apa. Ya, gitu. Kita nggak tahu nih maksudnya apa, kok ikut segala macam. Akhirnya diajak ke sana, yang rumahnya di sekitar di ujung desa, rumah paling besar di desa. Datang ke sana, kita semua rembuk. Saya telepon pembina KKN dan deal kita boleh pindah sementara Di rumah itu. Karena nggak ada yang berani masuk ketika itu. Tapi seketika malam itu pindah, dikosongkan semua, nggak bawa baju, nggak bawa apa, cuma bawa baju yang ketinggal, yang kepake ke rumah lain ya. Ke rumah lain. Ketika diskusi segala macam, akhirnya kita putuskan untuk pindah di posko 6, poskonya si Rangga. Karena melihat space-nya yang paling besar. Berarti posko 7 dan 6 akhirnya jadi satu posko. Jadi satu posko malahan. Jadi satu posko malahan. Oke. Dan ya, kelompok yang 6 itu juga tahu kejadian itu ya? Waktu itu belum tahu kondisi seperti itu, belum tahu. Berarti cuma tahunya gabung nih. Tahu gabung nih, memang ada yang kesurupan, cuman detailnya belum tahu. Oke. Habis itu gabung ya, itu malam itu. Setelah mendapatkan izin ACC, sementara digabung. Semua nggak ada yang bawa baju yang ada. Oke. Pindah ke sana. Jadi malam itu kejadian itu aja ya? Hari itu yang paling terekam di memori yaitu hari kedua. Hari kedua udah hari kayak kedua, gitu. KKN. Oke, siap. Nah, ketika si yang kesurupan itu tadi dibawa ke Pantai Maduko dan dengan Sisil ya waktu itu. Oke, habis itu selesai apa? Kita belum dapat cerita apa-apa waktu itu. Belum ada dari cerita si Sisil. Oke. Setelah itu balik ke posko, kita sama-sama makan, sama-sama istirahat, istilahnya barulah kedua cewek yang tadi nangis tersedih bilang bahwa itu yang diomongkan si cewek tadi ketika disurupin itu sama persis apa yang dikatakan di film yang mereka tonton. Mereka nonton film apa? Saya lupa judulnya. Kalau teman-teman, kalau Rizky tahu, film tentang gempa. Boko, yang di Boko itu bukan? Ada yang tiba-tiba pindah ke Keramat. Jadi mungkin bisa dikatakan alasannya terjadi sesuatu itu adalah karena mereka menonton film. Dan betul. Keramat. Ingat waktu saya hari pertama ke tempat teman saya, itu mereka beberapa laki pada makan, perempuan 3 orang ini, 4 orang, kalau 3 atau 4 orang itu nonton di situ, nonton film Keramat. Oke, jadi mungkin itu bisa jadi penyebab kekacauan di malam kedua itu sih, mungkin ya. Ketika itu kita mikir itu, wah kalian sih aneh-aneh nonton gitu kan. Akhirnya kita istirahat sambil menunggu si cewek itu siuman, temen saya cewek itu, si cewek ini siuman. Oke, habis itu malam itu selesai ya, kelar ya. Hari itu kita selesai dengan banyak pertanyaan. Oke, habis itu kan udah pindah di posko gabung. Nah, pada akhirnya ada kejadian lagi nggak setelah itu? Setelah itu uniknya gini, setelah kejadian itu karena deal-dealan dengan si pembina 2 KKN yang kebetulan teman SMA saya. Berarti kan saya termasuk tua kan di situ. Pembina saya semua sama saya. Akhirnya kita diskusi, oke, boleh pindah semua. Jadi bukan sementara, untuk pindah total. Berarti pas malam itu tuh sebenarnya belum fix ya? Belum fix, hanya malam itu saja dibolehkan pindah. Mengungsi selain. Begitu besok paginya saya telepon-teleponan intens dengan pembina 2. Ketika itu kebetulan di situ, kalau teman-teman tahu, pembina 2 diambil dari asdos di kampus itu ya. Jadi anak-anak muda lah lebih paham. Kalau asdos, kalau pembina 1 adalah dosen. Jadi lebih kita enak komunikasi dengan pembina 2. Kenapa saya jelasin? Karena di belakang nanti akan ada asdos 1 yang datang. Oke. Siap. Itu di save di otak kalian. Setelah itu deal, akhirnya kita pindah. Habis itu kita
tidak boleh di satu rumah, cuman kita menempati rumah persis di sebelahnya. Si rumah posko 6. Di posko 6. Jadi posko 6 ini Ada 2 rumah. rumah baru di situ. Di sekitar itu rumah-rumah berpenghuni. Ada satu rumah tidak berpenghuni dikarenakan baru di awal tahun atau akhir tahun sebelumnya yang punya rumah ini ikut anaknya ke Jakarta. Jadi bukan rumah literally kosong yang nggak boleh ditempatin. Gitu. Jadi rumah biasa. Barang-barang kita pindahin ke sana, tapi teman-teman karena trauma nggak ada yang berani tidur di sana. Tidur di posko 6 bareng-bareng. Hari pertama, kedua, ketiga tidur di sana. Cerita-cerita yang lebih serem dimulai. Di posko 6 ternyata masih serem, bro. Jadi apa kejadiannya? sana, tapi pindah ke posko 6. Kejadian yang pertama aja di posko 6 itu. Di posko 6 hari ketiga berarti ya. Hari ketiga sebentar. Di posko 6 itu kejadiannya berarti ya? Iya. Lanjut. Berarti sekarang cerita ada di posko 6 ya? Posko beralih di cerita di posko 6. Posko 6. Posko 6 berarti kita dimulai di hari ketiga. Di hari ketiga. Hari ketiga. Baru hari kedua udah pindah. Baru hari kedua udah pindah dan kita mulai start di hari ketiga. Di hari ketiga Sisil dan si cewek ini balik dari rumah si dari Pak rumah Duko. Pak Duko. Oke. Kita lihat, udah baikan nih, udah senyum-senyum segala macam. Udah fresh ya? Udah fresh. Si Sisil sudah bisa tersenyum tapi masih senyum-senyum misterius. Jadi sebenarnya kalau ditangkap adalah si Sisil ini punya cerita sebenarnya. Sisil punya cerita sendiri nanti. Punya cerita sendiri, oke. Tentang keadaan-keadaan itu. Kita belum tahu nih karena dia belum cerita. Kita istirahat. Kemudian kita berusaha untuk seolah-olah tidak nge-blaming atau tidak mensalahkan si cewek ini yang karena dia sebagai pusat sumber masalah lah istilahnya gitu. Karena dia ngajakin teman-teman untuk nonton. Gitu. Okay. Nah, tarik lagi sana, tiba-tiba ada teman yang narik saya, perempuan, panggil saja namanya Ria. Ria narik kamu. Iya. Nah, dia narik saya, dia pengen ngomong, Mas, pengen cerita. Oh yaudah, yuk di depan. Aku mau cerita kalau di hari pertama datang, sebetulnya dia sudah feeling jelek di rumah itu. Rumah yang kesurupan itu ya? Yang kesurupan itu. Dia feeling apa? Dia feeling karena dia datang sudah sudah nganggap rumah itu udah nggak beres. Berarti si siapa tadi namanya? Rila. Berarti Rila ini juga ibarat kata punya sedikit kesensitifan terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Dia datang segala macam cerita, ternyata di hari pertama dia sudah bertemu nih si perempuan di situ. Dari hari pertama. Tapi dia nggak cerita. Memang nggak cerita, dia hanya diam saja. Oke, langsung dia ngomong apa ini? Setelah itu ternyata ketika di hari pertama juga si cewek ini sudah bilang sama Rila kalau dia sudah melihat cewek bergelantungan di langit-langit rumah. Yang nggak ada plafonnya ya? Yang ada plafonnya. Jadi situasinya adalah rumah ini tanpa plafon. Jadi ada tulang-tulangan di atas gitu. Oke. Udah duduk bergelantungan. Dari pertama? Di hari pertama. Malam? Sebelum mereka nonton. Ngapain masih nonton coba? Tuh, tahu saya. Belum tahu tuh ketika itu saya kenapa. Akhirnya dan si Rila tahu kalau malam hari pertama ketika saya datang itu dia perempuannya coba untuk cari perhatian ke saya. Berarti yang mainan pasir itu menurut Rila adalah
si cewek yang nyuruh Iya. ngerasuki si cewek temenmu itu. Sosok perempuan gitu. Jadi memang sudah Di awal. sudah dari awal ternyata mereka mengetahui keadaan itu. Cuma ketika itu mungkin saya cuek, nggak nganggep. Jadi mungkin yang kena perhatiannya bukan saya. Karena kamu nggak kesuges. Nggak Kalau menurut saya kesuges. kayak gitu sih. Kalau udah kesuges pasti akan dapet tuh kena. Karena mungkin dia kaget tuh, mungkin ya si makhluk ini penasaran dengan orang yang datang terakhir nih, kok jam segini baru pulang nih. Oke. Nggak tahu juga ya, kondisinya kenapa. Hmm. Nanti di situ kronologisnya akan diceritakan di akhir nanti oleh teman-teman saya nanti yang tahu tuh. Salah satunya Sisil. Oke. Langsung. Setelah itu Sisil ditanyain lah sama salah satu orang namanya Mala. Mala. Jadi Mala ini adalah teman satu unitnya Sisil dan Rangga. Kelompok 6 ya, unit Kelompok 6 ya. 6. Jadi kelompok 6 Rangga, Sisil, Sisil. ada Mala. Yang Di kelompok 7 ada Gelegar, Kamu. ya ada Rila dan si cewek ini. Oke, itu yang menjadi tokohin nanti ya. Yang menjadi yang akan sering berinteraksi. Oke. Ketika itu Sisil tadi. Sisil ditanya sama Mala, piye? Iya itu gimana? Gimana? Teman-teman pada tanya loh, pada bingung kok tanya. Ternyata jauh awal KKN mereka berdua ini kan satu unit dan sudah tektokan, saling mengerti kalau kedua orang ini punya kelebihan. Oke, ibarat kata kayak indigo, tapi nggak sampai ke indigo. Si Mala ternyata mempunyai level. Jadi kalau tadi saya bilang Rila sensitif, Mala satu level di atasnya. Oke, jangan si Sisil Dengan Sisil adalah anak indigo, bener-bener indigo. benar-benar indigo. Oke. Karena kejadiannya kita flashback sebentar di awal KKN. Ketika pertama kali masuk rumah, Sisil ini langsung tutup muka. Ketika masuk KKN pertama. Iya, Pak itu di mana itu? di posko 6. Di posko. Oh, posko Iya. 6. Di posko 6. Ternyata posko 6 juga. Di posko 6 pasti ada kan. Tadi iya. bilang di setiap rumah pasti ada. Oke. Tinggal itu baik atau buruk. Oh, Gitu kan. Dari situ saya belajar. Setiap dia buka ruang-ruangan kosong di sana, dia pasti kaget. Teman saya Rangga pernah cerita ke saya, si Sisil orangnya latah, suka kagetan. Dan di situ baru tahu ternyata bukan kaget. Tapi Begitu buka pintu, buka kamar mandi, dia selalu lihat orang-orang sosok di situ yang macamnya banyak. Nanti akan ada juga tuh keluar tuh sosok-sosok di situ akan muncul juga nanti di sana. Semua makhluk ketika malam di rumah posko 6 itu semua berkumpul di situ. Ada yang teriak. Hampir 60% rumah di sana punya pagar gaib. Karena katanya dia dilempar paku yang akhirnya membuat kita tahu isi dari desa itu. jadi ikut sholat setan. Si jin ini Jin berarti ini ikut ikut sholat. Kita angkat semua terpental. Setan ini takut ketika si masnya Mala Masih itu malam. datang. Jadi kan tadi media PC lampunya ya. Dan Oke. kita di belakang yang 4 orang ini merasakan di punggung kita ini panas. Semua yang tadi menyatroni itu, yang malam sebelum menyatroni itu, Iya, mengelilingi rumah posko itu tadi ya. semua mengejar kendaraan ini. Ada kejadian lagi nggak yang Astagfirullahaladzim. Kenapa Kejadian kejadian ini ya. selama 5 hari itu bisa terjadi?